Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa, penonton YouTube semuanya yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Telah mencapai 10.000 subscriber. Dan semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran rezeki dan diberi kesehatan dan dibahagiakan semua keluarganya. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tentang masalah di mesin motor dan kita akan coba melihat kondisi dari motor ini. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, di sini saya ada sebuah parts dari komponen motor atau jantung dari tenaga motor. Dan di sini sudah saya lepas dari motornya. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Ini sudah saya buka. Oke, ini adalah blok silinder atau silinder blok. Ini di dunia otomotif. Dan di sini sangat penting sekali tentang masalah di blok ini, di mana blok ini sangat berfungsi sekali, sangat vital sekali tentang fungsi dari kegunaan blok ini. Oke teman-teman, dan ini adalah jantung dari sebuah motor, di mana motor itu bisa menghasilkan tenaga. Ini sumbernya dari sini. Oke, untuk bagian belakang atau bagian bawah adalah sebelah sini, dan di sini adalah bagian atas, di mana saat proses pembakaran atau timbul percikan busi pada motor untuk di bagian depan sini. Dan untuk blok di sini ada beberapa saluran atau bagian yang penting yang bisa kita lihat pada lubang-lubang bagian bautnya sini. Ini adalah tempat-tempat baut pada blok itu sendiri, di mana di salah satu lubang pada motor ini adalah di salah satu lubangnya adalah ada teraliri oleh oli mesin. Untuk jalurnya di sini, ini oli mesin naik ke atas mesin, dan kemudian di sini juga mempunyai di sistem pengisian, sistem pendinginan. Sistem pendinginan pada motor ini menggunakan cairan atau coolant pada sepeda motor yang menggunakan radiator pendingin cair atau pendingin air, di mana kita bisa melihat fungsi dari blok ini supaya lebih mudah mengetahui cara kerja di dalam mesin, di mana saat mesin kita hidupkan, di silindernya sini ada sebuah piston atau bentuknya bulat seperti ini. Oke, seperti ini, bulat seperti gelas. Oke, seperti gelas seperti ini. Dan di sini masuknya dari piston itu sendiri. Ini karena bukan punyanya motor ini, motor Matic. Ini kebetulan punyanya Vario 110, Vario lama. Oke, dimana saat terjadi proses pembakaran, ini pistonnya di bagian atas. Untuk prosesnya seperti ini, naik turun, dimana untuk tahap pertama itu masuknya BBM ke udara, BBM dan udara dikaputkan, terus kita dihisap. Oke, kemudian dinaik, dikompresikan atau ditekan. Saat proses kompresi atau melakukan penekanan terhadap BBM dan udara menjadi kabut. Oke, pada proses ini setelah menghisap kemudian naik, ini menimbulkan kompresi atau tekanan saat mendekati titik mati atas. Oke, di sini titik mati bawah, di sini titik mati atas. Kemudian
sebelum mencapai titik mati atas itu terjadi percikan pada ujung busi sehingga terjadi ledakan yang sangat kuat, sehingga timbul tenaga atau usaha di pistonnya ini, timbul tekanan yang sangat kuat di mana piston ini terdorong lagi ke bagian bawah atau titik mati bawah seperti ini. Pada proses seperti ini menimbulkan tenaga pada motor kita. Tenaga pada motor kita saat kita pakai jalan, dan kemudian setelah proses pembakaran selesai karena menimbulkan ledakan, untuk pistonnya kembali ke atas, membuang sisa pembakaran ke knalpot. Seperti itu fungsi dari piston ini. Dan piston ini ada beberapa masalah atau mengalami masalah pada sebuah performa di motor itu sendiri, dimana untuk piston dari sepeda motor Matic jenis Vario 110, di sini saya akan perlihatkan untuk kondisinya. Ini adalah piston itu sendiri, dimana di sini ada bagian dari piston. Ini adalah ring piston atau perapat kompresi supaya tidak bocor dari tekanan BBM dan udara di bagian atas, dan juga menghalangi oli supaya tidak ikut terbakar ke dalam mesin. Dan di sini ada ring piston bagian bawah, ini ada seperti plat yang bergelombang. Ini adalah ring bilas atau membersihkan sisa oli di blok silindernya sini. Membilas supaya tidak ikut terbakar di bagian atas mesin, olinya supaya tidak ikut terbakar. Dan kemudian di sini ada beberapa masalah dari pistonnya itu sendiri, dimana untuk kondisi motor ini setelah 3 minggu, olinya tadi sudah saya bongkar dari mesinnya. Ini sudah saya bongkar dari mesinnya, dan olinya itu tinggal sedikit, tinggal 100 ml atau 1 gelas. Ini kata yang punya atau ownernya itu setiap 3 minggu sekali itu olinya langsung habis, dimana kita bisa melihat kondisi piston ini. Ini sudah baret pada bagian atas. Ini mungkin bagian bawah juga mengalami baret atau kelonggaran. Di sini untuk cara kerja dari piston ini pada mesin. Saat mesin dihidupkan, di bagian bawah piston ini ada stang, dimana saat motor dihidupkan itu ada percikan dari oli mesin. Percikan dari oli mesin di askrupnya sini. Timbul tekanan di bagian bawah sini, percikan yang sangat kuat. Kemudian menyemprot di bagian bawah piston. Ini adalah sistem pelumasan dari motor itu sendiri di bagian bawah piston untuk melumasi dari piston ini supaya tidak macet. Itu untuk cara kerja dari sebuah mesin pada semua motor 4 tak. Dan di sini ada kendala lain pada kebanyakan motor Matic. Itu yang menyebabkan piston ini baret adalah karena suhu dari motor Matic itu sendiri sangat tinggi, sehingga ini saya menganalisa terjadi penguapan oli yang bisa mengurangi volume atau jumlah oli di dalam mesin, sehingga olinya itu sampai habis. Dan kemudian beberapa bulan ini, jika kita terlambat untuk mengganti oli atau olinya sampai habis, jika kita pakai, ini macet. Dan hasilnya seperti ini untuk pistonnya, karena di sini sudah baret.
olinya setelah baret, setelah macet, kemudian diberikan oli yang baru, sehingga saat dihidupkan atau dibuat jalan motornya dalam kondisi pemakaian pemakaian wajar sekitar 60 sampai 80 km per jam, itu di knalpotnya timbul asap biru, dimana yang menyebabkan volume oli ini sampai 3 minggu itu sampai habis. Ini karena oli mesin ikut terbakar di dalam ruang bakar bagian atas piston, dimana saat oli terbakar karena ada celah yang sangat besar sekali antara rem piston dan bloknya itu sendiri, sehingga bisa masuk meresap melalui bloknya sini, silinder linernya sini. Ini yang menyebabkan motor ini boros oli. Dan ada hal lain tentang masalah oli mesin yang bisa menyebabkan boros pada motor. Di sini saya juga sudah membongkar dari bagian silinder head atau bagian depan bloknya sini. Bagian sini ini sudah saya bongkar, dan dimana di sini ada 2 buah klep. 2 buah klep. Ini 2 buah klep. Sebentar. Klepnya seperti ini. Dan di sini untuk ruang bakarnya itu sendiri kita bisa lihat ini sangat kotor sekali atau bergerak sekali. Ini juga bisa menyebabkan BBM-nya itu boros atau kurangnya tenaga, dikarenakan campuran BBM dan udara saat masuk ke ruang bakar. Karena di sini ada kerak yang sangat tebal, jadi saat masuknya BBM itu langsung meresap ke bagian kerak-keraknya itu sendiri, sehingga pembakarannya itu BBM-nya cuman sedikit atau lebih irit. Ini yang menyebabkan tenaganya ngedrop, dan untuk pengedropan tenaga juga bisa terjadi pada celah pada klepnya sini. Ini karena sudah kotor dan bergerak sekali pada bagian klepnya. Ini klep in. Untuk klep innya lebih besar ukurannya, dan klep buangnya atau outnya itu lebih kecil, dimana di sini bertujuan untuk memasukkan BBM yang lebih besar dan pengeluarannya itu lebih kecil, dimana untuk meningkatkan daya ledak ke bagian piston di mesin itu sendiri tidak terbuang begitu banyak untuk saat proses pembakaran. Karena di sini saat piston mulai turun, ini mulai membuka, jadi tidak terbuang begitu banyak dari tenaga di motor itu sendiri. Teman-teman, semoga mudah dipahami. Di sini saya juga saling belajar menganalisa, dan untuk kasus ini adalah kasus dari tenaga motor itu sendiri, dan di sini untuk kasus lain dari motor ini adalah masalah oli. Untuk masalah oli di bagian klep ini juga sangat penting, dimana di sini ada penyekat antara di sini jalur ke karburator, BBM dan udara masuk, dan di sini di bagian mesin ini adalah oli yang mengalir deras. Di sini ada penyekat atau pembatas, yaitu sebuah seal, dimana seal ini berfungsi untuk menahan supaya oli mesin ini tidak sampai masuk ke ruang bakar. Ini adalah bagian lain dari oli mesin yang masuk ikut terbakar. Untuk kondisinya dari sealnya ini sudah sangat keras
dan sudah agak longgar. Ini sudah waktunya ganti, dan di sini untuk bagian klep klep out atau bagian klep knalpot di sini sudah sangat bergerak sekali dan hitam bergerak. Ini adalah sisa pembakaran oli mesin yang ikut tercampur ke dalam ruang bakar sehingga menimbulkan kerak seperti ini. Dan di sini ditambah dengan seal yang sudah mengeras. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Dan untuk hal lain tentang sistem pembakaran, karena di klepnya ini adalah mengatur masuk dan keluarnya sisa pembakaran. Masuknya BBM di sini, ini jalur ke karburator, dan di sini jalur ke knalpot sisa pembuangan, dimana ini adalah yang mengatur sebuah noken as. Noken as seperti ini, bentuknya seperti telur, oval seperti ini. Dan ini yang bertugas untuk mengatur membuka dan menutupnya klep itu sendiri sesuai dengan kebutuhan di mesin. Jadi saat proses hisap, masuknya BBM dan udara, ini klep di jalur ke karburator bagian atas ini menekan, ini platnya rocker arm atau pelatuknya ini menekan sehingga terbuka dari klep in atau klep ke ruang bakar. Dan kemudian sudah itu saat kompresi atau naiknya tekanan mesin mengkompresikan udara dan BBM, ini menutup semua bagian dari klepnya itu sendiri. Tidak ada tekanan di baut setelan klep atau tidak. Di sini ada celah, di sini ada celah antara klep dan rocker arm atau pelatuk klep, ini ada celah. Dan kemudian saat proses pembuangan dari sisa BBM, di sini melakukan penekanan sehingga membuka dari klep bagian out atau klep bagian ke knalpot, sehingga timbul bunyi pada knalpot kita. Ini dilakukan secara berulang-ulang 4 tahap karena di sini motor 4 tak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Di sini saya berbagi dan saling belajar tentang masalah di motor matic jenis Vario ini, yang terkenal boros dari BBM-nya. Ini pengguna dari Vario lama, Vario mendol seperti ini. Ini biasanya konsumsi BBM-nya itu lebih boros dari motor Beat. Ini mungkin dari konstruksi atau bentuk di karburatornya itu sendiri. Dan di sini untuk kondisi dari motor ini, karena boros BBM juga boros uli. Untuk boros BBM di sini saya pastikan, untuk motor ini boros BBM dikarenakan tenaganya menurun dan BBM itu masuk ke dalam ruang mesin yang menyebabkan oli cepat hitam. Kemudian putaran mesin juga meningkat, jadi konsumsi BBM-nya itu juga banyak. Jadi di sini juga bisa menyebabkan borosnya BBM atau borosnya karburator dari motor matic jenis Vario ini, Vario 110 atau Vario lama. Ini sama, Vario Tekno juga sama. Untuk mesinnya seperti ini, teman-teman. Ini saya sudah bongkar. Dan di sini adalah bagian-bagian blok.
Oke, bagian oven as, bagian cylinder head atau klep, dan di sini bagian rear klepnya. Oke, di sini gigi, gigi kamrat atau gigi mesin. Ini penutupnya, dan di sini ada rantai kamrat, cam chain atau rantai mesin yang mengatur oven as berputar, dimana mengatur masuknya BBM dan udara. Dan untuk rantai mesin ini, ini 2 kali putaran askruk atau putaran dari satu putaran 360 derajat putaran askruk di mesin sini itu sama dengan satu putaran di bagian sini. Satu putaran di bagian gear dari kamrat itu sendiri, bagian atas gear sentrik. Jadi 2 putaran di mesinnya, 2 putaran di sini, 1 putaran. Ini yang bisa menghasilkan 4 proses dari sistem pembakaran di motor: rangka hisap, kompresi, kemudian tenaga, kemudian pembuangan sisa BBM. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman tentang masalah di motor matic yang boros BBM dan boros oli. Ini disebabkan juga dari piston, dan kita bisa mengecek jalur-jalur oli di bagian sini. Ini adalah jalur oli ke mesin ke bagian atas. Dan untuk matic ini untuk perawatan dari olinya kita bisa gunakan. Di sini saya biasanya memakai patokan 2000 sampai 2500 km. Ini kita cek dan kita lihat kondisi olinya apakah sudah berkurang, dan ini harus kita ganti. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kurangan. Salam sukses, sehat selalu, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.